Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Muslimin, muslimat, saimin, saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus yayasan dan DKM Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian dan untayan kata syukur tanpa henti dan terus-menerus kita persembahkan dan hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian nikmat dan karunia yang bertubi-tubi dan setiap saat Allah turunkan dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan kali ini di pagi hari yang penuh dengan keberkahan di awal bulan Ramadan, kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan duduk di majlis ilmu. Setidaknya ada beberapa keistimewaan bagi hamba-hamba Allah, umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjaga di pagi harinya, kemudian melaksanakan aktivitasnya dengan rangkaian amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Salah satu riwayat hadis, Nabi berdoa untuk umatnya. Nabi katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Ini doa Nabi dan berlangsung sepanjang masa. Artinya setiap umat Nabi Muhammad yang terjaga di waktu subuhnya, kemudian mulai melaksanakan aktivitas subuhnya dengan beribadah kepada Allah, apalagi dilanjutkan dengan duduk dan hadir di majlis ilmu, itu dapat efek dari doa Nabi ini. Karena Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Juga riwayat yang lain, Nabi menjelaskan kepada kita semuanya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum sedang duduk-duduk di salah satu daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, lalu aktivitas yang mereka lakukan itu adalah yatluna kitab Allah. Mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa yatadarasunahu bainahum. Seperti saat ini mereka duduk dan hadir di rumah Allah, mereka mengkaji isi kandungan Quran di dalamnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan mereka yang sedang duduk di masjid itu, yang sedang membaca Al-Quran atau mengkaji isi kandungan Al-Quran, melainkan Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, ketenangan, ketentraman, kesejukan, keteduhan dalam hidupnya. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan rahmat, kasih sayangnya dan cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Malaikat-malaikat Allah akan memayungi mereka dengan rentangan sayap-sayapnya. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama hamba-hambanya tersebut
di sisi para malaikat-malaikatnya. Artinya Allah senang dengan hamba-hamba itu dan Allah bangga terhadap mereka, dan Allah sebut si fulan bin fulan lagi ada di sini, duduk di pojok ini, di tempat ini, di majlis ini. Fulanah binti fulan juga begitu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fiman indah. Ada 4 keistimewaan itu, dan mudah-mudahan kita masuk dalam rombongan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah tentang perintah puasa yang pasti kita sering mendengarnya, dan bahkan kebanyakan kita sampai menghafalnya karena sering mendengar firman Allah tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran kita temukan sekitar 90 ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan mesra ilahiyah kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Dan salah satunya mengajak mereka, memerintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Ayat ini menurut riwayat turun di tahun kedua hijrahnya sang Rasul, di penghujung bulan Sya'ban, di hari Senin. Di hari Senin bulan Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban, di tahun kedua hijrahnya sang Rasul. Artinya dalam riwayat dikatakan bahwasanya setelah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi menetap di kota Madinah selama 18 bulan, baru turun perintah puasa itu. Dan setelah turun perintah itu, langsung esoknya, yaitu bulan berikutnya masuk Ramadan, Nabi dan sahabat-sahabat Nabi langsung melaksanakan ibadah puasa tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam redaksi itu ada firman Allah yang mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Artinya kalau kita ditanya tentang usia ibadah puasa ini, maka jawabannya adalah usia ibadah puasa seusia dengan peradaban manusia. Karena umat-umat terdahulu juga melaksanakan ibadah puasa. Walaupun formulanya tentu tidak sama persis dengan ibadah puasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berbagai macam riwayat, termasuk diangkat oleh Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir dan juga ahli sejarah, beliau menyatakan bahwasanya Adam alaihissalam berpuasa tiap 3 hari tiap bulan. Puasa 3 hari tiap bulan Adam alaihissalam. Riwayat lain juga mengatakan Adam alaihissalam berpuasa selama 40 hari dalam 1 tahun. Adam alaihissalam, dalam riwayat lain juga dikatakan Adam alaihissalam berpuasa di setiap hari Jumat, karena hari Jumat ia diciptakan, hari Jumat ia diterima taubatnya, dan hari Jumat Adam alaihissalam diwafatkan. Bahkan dikatakan Adam alaihissalam ketika dia sedang bermunajat, fatalaqqa Adam min rabbih kalimat, ketika Adam alaihissalam sedang mengucapkan kalimat-kalimat pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu Adam dalam kondisi berpuasa agar Allah ampuni dirinya. Dan ketika ia diampuni, ia mensyukuri, karena dia diampuni, dia mensyukuri pada hari itu dengan berpuasa. Riwayat lain juga mengatakan Adam alaihissalam setelah terpisah begitu lama dengan Siti Hawa, istrinya, kemudian dipertemukan kembali, hari di mana ia dipertemukan kembali dengan Siti Hawa, Adam senang dan bahagia dan mensyukurinya pada hari itu dengan cara berpuasa. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam diriwayatkan berpuasa setiap 3 hari, tiap bulan 3 hari ia berpuasa. Riwayat lain mengatakan Nabi Nuh alaihissalam ketika berada di atas bahteranya yang begitu besar saat banjir bandang itu datang, kemudian Nabi Nuh alaihissalam
memerintahkan kepada pengikutnya dari manusia yang berada di atas perahunya itu, bahteranya itu, untuk berpuasa selama berada di atas bahtera tersebut sambil memohon kepada Allah agar menyelamatkan mereka sampai akhirnya mereka dapat menyandarkan kapal mereka di Bukit Judi pada waktu itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti usia puasa ini memang sudah panjang usianya. Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berada dalam perut ikan, kemudian dia memohon kepada Allah lewat kalimat tasbihnya yang kita kenal dengan tasbih Yunus, yang dibaca oleh Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diriwayatkan Nabi Yunus alaihissalam dalam kondisi tetap berpuasa dalam perut ikan itu, sambil berpuasa, hingga akhirnya kemudian ikan itu memuntahkan Yunus alaihissalam, kemudian dia berenang ke tepian pantai. Kemudian diriwayatkan makanan yang paling pertama kali yang dikonsumsi oleh Yunus alaihissalam untuk berbuka, yaitu dia menemukan buah labu di tepi pantai tersebut, itulah yang dia makan pertama kali. Nabiullah Ya'qub alaihissalam terkenal sebagai seorang rasul dan seorang ayah yang gemar berpuasa, dan puasanya Ya'qub itu diniatkan untuk mendoakan putra-putranya. Begitu pula dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebelum dia menerima suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran suci yang Allah turunkan pada Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berpuasa sampai dia menerima suhuf Ibrahim. Nabi Ilyas ketika dia dipanggil ke Bukit Harab, dia dipanggil oleh Allah ke Bukit Harab untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia dalam kondisi berpuasa. Musa alaihi salam, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Musa alaihi salam kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa, dan Musa dipanggil ke Bukit Tursina. Diriwayatkan selama 40 hari 40 malam Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina, tidak makan, berpuasa sampai wahyu Allah turun padanya. Begitu pula diriwayatkan tentang Nabi Isa al-Masih, setelah dia diangkat menjadi Rasul, Isa al-Masih lebih sering menunjukkan di hadapan umatnya dalam kondisi berpuasa. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berada dalam tahanan paling sering berpuasa. Kemudian setelah dia lepas dalam tahanan, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi salah seorang pembesar di Mesir. Kemudian dia tetap berpuasa, sehingga teman-temannya Nabi Yusuf alaihissalam, teman-teman satu tahanannya itu bertanya sama Yusuf alaihissalam, wahai Yusuf, engkau sudah jadi orang besar, hidupmu sudah nyaman, harta melimpah, makanan banyak di sekitarmu, kenapa engkau masih gemar berpuasa? Kata Yusuf alaihissalam, aku berpuasa agar perutku tetap dapat merasakan perihnya kelaparan orang-orang miskin yang berada di sekitarku. Hingga akhirnya syariat puasa itu turun kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu formula puasa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih ideal daripada puasanya umat-umat terdahulu. Karena kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pamungkas dan penyempurna syariat umat atau syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berbukanya dan ada sahurnya. Puasa umat-umat terdahulu itu ketika mereka berpuasa, seringnya berpuasa, kemudian setelah itu masuk waktu berbuka, mereka berbuka, setelah selesai itu lanjut puasa lagi. Kira-kira kita sekarang sanggup nggak tuh? Nih, beduk maghrib nih, masuk maghrib, udah begitu buka, habis buka lanjut puasa, habis minum, makan gorengan, lanjut puasa. Kalau kita itu masih babak pertama kan? Babak pertama tuh, nanti masuk maghrib babak pertama tuh, yang ringan-ringan katanya. Tapi yang ringan-ringan berat juga jadinya tuh, karena banyak ya, ini comot-comotnya. Datang maghrib ke masjid, balik ke rumah sambil nunggu isya, makan lagi nggak? Makan yang berat-berat, nasi padang, soto. Udah berapa kali? 2 kali. Datang lagi ke masjid, sholat taraweh.
Kebetulan tarawehnya imamnya bacaannya enak, panjang. Bubarnya jam 8:30 atau jam 9. Keroncongan lagi tuh. Balik ke rumah. Kebetulan istrinya kreatif, banyak masakan. Buka meja makan masih ada, habisin tuh. Udah berapa kali? 3. Ramadan biasanya malamnya panjang. Orang tidurnya suka larut. Jam 12 masih melek matanya. Lapar lagi, pesan GoFood. Ya, cari tuh, periksa yang mana yang enak-enak, iseng-iseng. Martabak telur kayak apa kayak. Udah berapa kali tuh? Habis itu sahur. Cari sahurnya yang dekat-dekat subuh. Ya, sahurnya itu yang mepet-mepet tuh. Karena masih kenyang soalnya. Sahur, makan lagi. Berapa kali? Akhir Ramadan, Idul Fitri, ketemu sama sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya. Ente Masya Allah ya, kata teman-temannya. Ini Ramadan, ini Idul Fitri, ini gemukan ente ya. Dia bilang, iya nih, Alhamdulillah, berkah Ramadan. Dia bilang, berkah Ramadan tuh bukan makannya. Berkah Ramadan tuh ibadahnya. Makanya Nabi itu ketika datang Ramadan, dia kumpulkan sahabat-sahabatnya. Dia katakan, ayyuhan nas, qad ja'akum syahrun azim. Telah datang kepada kalian itu bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan segala macam bentuk keberkahan. Jadi aneka keberkahan ditaburi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggal kembali kepada kita mau jemput keberkahan itu atau tidak. Bulan di mana Allah masukkan kita kepada sebuah madrasah agung yang namanya Ramadan, dan kita sekolah di dalamnya selama 1 bulan penuh, dan harusnya di penghujung Ramadan kita dapat sertifikat, ya, sertifikat takwa kita dapat yang di dalamnya tertulis Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya. Jadi penilaian dalam sertifikat takwa yang kita dapat itu kita kembali kepada fitrahnya. Merugilah orang ketika dia dipertemukan dengan Ramadan, kemudian dia tidak mampu merangkai aneka kesalehan dan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bulan yang mulia tersebut, yang Allah persembahkan khusus kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mumpung ini baru masuk awal Ramadan, ada sekitar 5 amalan penting yang setidaknya kita wajib menjaganya sepanjang Ramadan. Yang pertama, qiyamul lail. Ya, hadis Nabi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala yang mulia dari Allah, Nabi katakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni segala macam bentuk dosa-dosa dia di masa lampau. Al-Imam Ibnu Munzir mengatakan dosa besar, dosa kecil diampuni. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan makna hadis ini dosa-dosa kecil yang diampuni. Terlepas dari perbedaan pandangan ulama tentang dosa mana saja yang diampuni sama Allah, tapi kan kita tahu itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ambil nilai umum daripada hadis ini, betapa mulianya orang yang menghidupkan malam Ramadan tersebut. Di luar Ramadan itu qiyamul lailnya tahajud. Di bulan Ramadan tambah lagi 1 qiyamul lailnya itu tarawih. Yang sebaiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkannya sepanjang malam Ramadan. Jangan sampai semangat tarawihnya itu cuma awal-awal. Ya, kadang-kadang kalau hari pertama, hari kedua, itu kadang-kadang orangnya belum sampai ke masjid, itu sajadah sama mukenanya sampai duluan. Saking semangatnya itu, ya. Ngetek tempat hari pertama, kedua, ketiga, hari keempat mukenanya nggak ada, sajadahnya nggak ada, orangnya nggak ada. Ya. Dan kadang-kadang kita sangat meyakini
yang bakal sampai ujung Ramadan siapa? Gampang sebenarnya untuk ngecek itu. Siapa yang bakal sampai ujung Ramadan? Lihat yang aktif sholat subuh. Biasanya yang aktif sholat subuh itu jamaah fanatik tarawih juga biasanya. Yang aktif subuh biasanya aktif tarawih. Tapi kalau seumpamanya yang biasanya subuhnya jarang nongol, itu biasanya Ramadan tarawihnya di awal-awal saja. Ada juga manusia taatnya hanya muncul di bulan Ramadan. Lewat Ramadan hilang ketaatannya. Temannya ngajak dia maksiat di bulan Ramadan, jangan deh nanti ini bulan Ramadan, nggak mau. Tapi ketika lepas Ramadan dia kembali bermaksiat. Sehingga ulama mengatakan bi'sal qaum, seburuk-buruknya suatu kaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, yaitu orang yang tidak mengenal Allah kecuali datang Ramadan. Ketika datang Ramadan dia kenal Allah. Tapi ketika dia Ramadan sudah meninggalkan dirinya, dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, itu ketika dia mendengar dari Nabi langsung tentang fadilah orang yang qiyamul lail, itu Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, tidak pernah meninggalkan sholat malam sepanjang hidupnya. Setelah dia tahu tentang utamanya sholat malam itu. Bahkan Abdullah bin Umar terkenal sahabat Nabi yang selalu menjaga sholat isya berjamaah. Jadi pernah suatu kali Abdullah bin Umar telat, tidak dapat isya berjamaah. Dia nangis sepanjang malam dan dia menghukum dirinya. Ini Abdullah bin Umar. Dia menghukum dirinya karena tidak dapat isya berjamaah satu malam itu dengan cara dia sholatul lail, sholat malam sepanjang malam sampai ketemu subuh, Pak. Dia hukum dirinya. Saking dia sedih, tidak ketemu sholat isya berjamaah, datang sudah telat, dia sedih, terus dia menghukum dirinya sendiri dengan cara sholat malam sepanjang malam sampai ketemu subuh. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, periwayat hadis terbanyak nomor 2. Ini bukan sahabat kaleng-kaleng nih. Periwayat hadis terbanyak nomor 2 setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar. Jadi penting. Nah, dalam sholat malamnya itu kan ada munajat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita periksa dalam Al-Qur'an itu firman Allah tentang puasa itu yang dimulai dengan 183 dan runut berikutnya. Di tengah-tengah firman Allah tentang puasa itu ada satu ayat yang bunyinya tidak tentang puasa, tapi ayat berikutnya tentang puasa lagi. Yaitu firman Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarshudun. Itu ayat nyempil dia di tengah-tengah ayat tentang puasa. Kalau kita perhatikan satu ayat itu tidak berbicara tentang puasa sama sekali. Tapi kenapa Allah taruh di situ? Ada pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala tentang betapa semakin dekat harusnya seorang hamba Allah dengan Tuhannya ketika datang Ramadan. Karena bulan yang begitu mulia, bulan di mana Allah membanjiri umatnya, hambanya dengan pahala. Amalan-amalan sunnah bernilai wajib, amalan-amalan wajib berlipat ganda pahalanya. Dulu ayat ini turun karena ada salah seorang sahabat Nabi datang ke Rasul bilang begini, ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunaji am ba'idun fanunadi. Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kami itu dekat sehingga kami cukup perlu dengan bersuara rendah untuk menyerunya, atau Tuhan kami begitu jauh sehingga kami harus berteriak untuk memanggilnya? Pertanyaan ini ditujukan ke Nabi tapi berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya. Suruh Nabi sampaikan kepada umatnya yang tanya itu, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada engkau wahai Rasul, maka jawablah, aku Allah dekat. Ya, Allah itu tidak pernah jauh dari kita. Jadi kalau seumpamanya ada berjarak kita dengan Allah, kita yang jaga jarak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah yang lain, kami Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada dia itu manusia daripada urat lehernya. Maka lewat qiyamul lail itu artinya kita sedang merajut keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Amalan yang kedua, tilawatul Quran. Bulan Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran. Maka
alangkah baiknya dan bagusnya ketika datang bulan Ramadan kita menjadi hamba Allah yang lisannya kita kurangi untuk ngobrol, tapi lisannya kita pakai untuk membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat tasbih. Kita takut nih Ramadan kita secara lahiriah puasa kita sukses, tapi secara batiniah gugur. Kan puasa ini harus lahir batin, lahiriah puasa, batiniah juga puasa, biar puasa kita tidak cacat. Maka dikatakan puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi menahan seluruh aktivitas tubuh kita, menahan lisan kita. Dikatakan oleh ulama, fayamna'uhu minal kadhibi wal ghibati wan namimati wal buhtan wa kalamil fudul. Jadi lisannya betul-betul dia rawat, dia jaga untuk tidak berdusta, ya. Kemudian lisannya betul-betul dia jaga untuk tidak bergunjing, untuk mengadu domba, untuk menebar provokasi, permusuhan. Kemudian untuk lisannya tidak dia pakai untuk buhtan. Buhtan itu menebar fitnah, berbicara sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada saudaranya. Dia jaga itu semua agar aman puasanya. Orang yang berpuasa, dia jaga seluruh aktivitas tubuhnya itu. Dia jaga hatinya tidak hasud, tidak riya, tidak dengki, tidak ujub. Dalam riwayat hadis, riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul mengatakan ada 3 hal perusak tatanan ibadah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ada syahwun muta', yaitu orang yang senantiasa mengikuti pelitnya. Kita semua pasti punya sifat pelit, tapi kan ada orang yang akhirnya mampu menekannya. Kalau orang mengikuti pelitnya, itu dia pelit, itu dia bakal tatanan ibadahnya bakal rusak, kata Rasul. Yang kedua, wahawan muttaba, orang yang mengikuti hawa nafsunya bisa rusak. Makanya orang yang berpuasa itu Allah puji dia dalam hadis qudsi. Allah katakan, itu dia yang berpuasa, kata Allah, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allah bilang itu hamba-hambaku istimewa sekali mereka. Mereka rela meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan segala jenis makanan yang sebenarnya boleh mereka lakukan min ajli, semata-mata demi aku Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ibadah puasa itu ibadah spesial, pahalanya spesial, surganya spesial, pahalanya spesial Allah yang kasih. Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku, hanya untuk aku Allah, dan aku langsung yang memberikan pahalanya. Bahkan memiliki pintu surga yang spesial. Orang yang ahli ibadah, ahli umrah, ahli haji, tidak ada pintu spesialnya, tapi ketika puasa dia punya pintu spesial yang dia masuk di situ. Bab ar-rayyan, pintu rayyan, yang ketika waktu itu di yaumil akhir itu pintu akan berteriak, aina saimun, mana para pelaku ibadah puasa itu, ya. Maka orang yang berpuasa itu, kata Rasul, dia sebenarnya sedang membuat baju perisai buat dirinya. As-siyam junnatum minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Orang yang berpuasa itu ibaratnya dia sedang memperisai dirinya, membentengi diri dari api neraka, sebagaimana seseorang di antara kalian itu membentengi tubuhnya ketika dia berangkat ke medan perang. Maka tilawatul Quran penting. Sahabat-sahabat Nabi itu semasa hidup Nabi itu di hari-hari di luar Ramadan itu Nabi perintahkan mereka yakhtimal Quran fi kulli sab'in, tiap 7 hari khatamin Quran, ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di luar Ramadan, jamaah sekalian, itu menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Jadi 1 hari Umar ibn Khattab baca 10 juz. Masuk bulan suci Ramadan itu diriwayatkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dengan posisi waktu itu dia sebagai Amirul Mukminin, kepala negara, banyak urusannya, banyak pekerjaannya. Itu kalau datang Ramadan menghatamkan Al-Quran fi kulli yaumin marrah, setiap 1 hari sekali hatam. Kita belum sampai seperti Sayyidina Umar karena beliau hafal Quran, tartilnya bagus, butuh waktu sekitar 11 jam selesai. Setidaknya kita ambil yang 1 hari 1 juz. Sebenarnya bisa sih disiasati. Kan ada orang yang mungkin kalau sendirian gak semangat, Pak, ya. Pengen semangat, ajak teman, cari circle teman-teman kita yang kita anggap memang kalau kita bersama dia itu saling mengingatkan untuk
menghatamkan Al-Quran. Caranya gimana? Habis subuh, duduk berlima tadarusan, gilir. Satu baca 4 dengar, satu baca 4 dengar. Selesai, udah 1 juz. Habis taraweh, jangan langsung balik. Apalagi sudah pensiun-pensiun, balik mau kemana juga kan? Habis taraweh, duduk lagi, berlima lagi, tadarus lagi. Berarti satu hari berapa kali? Sudah 2 kali, sudah 2 juz. Berarti nanti ketika di akhir Ramadan 2 kali khatam. Bisa juga kalau antum mau khatam Quran, bisa juga antum cari masjid yang imamnya 1 malam 1 juz. Antum ikut rutin tarawihnya, antum ikut nyimak. Berarti antum ikut khataman. Al-Quran ini dia akan jadi sebagai pemberi syafaat buat kita di hari akhir. Iqra'u al-Quran kata Rasul, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang ahlul Quran, yang baca Quran. Di hari kiamat nanti yang puasanya sukses, baca Qurannya bagus, di hari kiamat ini 2 amalan datang sama Allah. Yang suka baca Quran, dia akan bilang, ya Allah, saya ibadah bacaan Qurannya, dan saya mencegah mana'atuhu 'anil naum, saya mencegah dia tidak tidur. Kan ujian orang yang baca Quran apa? Ngantuk. Sekarang saya mau tanya, di bulan Ramadan kan ada hadis Nabi ya, bahwasanya setan-setan dibelenggu. Itu hadis sahih enggak? Sahih. Nabi kata wasuffidatus syayatin, setan-setan dibelenggu. Setan mana yang dibelenggu? Setan dari bangsa jin. Jadi kalau di bulan suci Ramadan ada orang masih maksiat, ada orang masih durhaka, ada orang masih melawan apa yang Allah perintahkan, dia bukan diganggu oleh setan bangsa jin, tapi dia sendiri sudah jadi setan. Jadi kalau antum baca Quran, antum ngantuk, antum jangan salahkan setan dari bangsa jin. Antum bangun, antum pergi wudhu, atau antum paksa, nanti hilang ngantuknya. Bulan Ramadan, kalau ada teman-teman yang iseng sama antum, suka ada godaan tuh bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu, kalau siang-siang suka ada yang posting es teh manis, jam 1 posting di grup, itu setan tuh yang posting. Antum posting balas surat An-Nas, kirim ke dia. Jadi mumpung awal Ramadan ini, antum lihat-lihat grup yang antum merasa grup-grup yang nyaman buat antum dalam ibadah, antum pertahankan. Yang antum rasa agak khawatir terganggu ibadah puasa, minta izin keluar sebentar. Selamat Ramadan, minta izin keluar sebentar. Atau antum silentkan grup itu, jangan buka-buka, daripada rusak ibadah antum. Ya, bulan Ramadan masih ada komen yang macam-macam, masih ada bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa cacian, ngeledek-ngeledek, rusak ibadahnya. Jadi setan dibelenggu. Jadi kalau semuanya masih ada orang jahat di bulan Ramadan, itu sudah jadi setan dia. Jadi setan ini sebelum Ramadan dia sudah banyak cari downline-nya itu. Ya, dia cari agen-agennya. Ya, ketika datang Ramadan dia cuti 1 bulan. Jadi yang bekerja itu siapa? Ya manusia itu sudah jadi setan. Jadi ibadah Quran itu yang kita baca, dia datang sebagai mana'atuhu 'anil naum, saya cegah dia tidur ya Allah. Dia baca Quran. Kemudian Al-Quran bilang, ya Allah, izinkan saya berikan syafaat padanya. Terus ibadah puasa kita sukses, dia datang sama Allah, ya Arab, mana'tuhu 'anil akli wasyurbi wasyahwat. Ya Allah, aku yang mencegah dia untuk tidak makan, tidak minum, dan mengumbar syahwatnya. Aku tahan ibadah puasa itu, ngomong sama Allah, sekarang aku datang padamu ya Allah untuk hadirkan syafaat buat.
istimewa dengan berkat Al-Quran. Yang ketiga, sedekah. Hadis Nabi mengatakan, afdal sedekah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi itu adalah hamba Allah yang paling sangat dermawan. Wa kana ajwadu mimma yakun fi Ramadan. Dan Nabi itu kalau datang bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi, lebih jor-joran lagi. Jadi Nabi itu di luar Ramadan sudah dermawan, datang Ramadan ajwadu mimma yakun, lebih dermawan daripada sebelumnya. Maka banyak orang berlomba-lomba untuk menyiapkan takjil atau menyiapkan makanan sahur bagi saudara-saudaranya yang lain. Bahkan ada riwayat hadis yang lain mengatakan, orang yang rajin memberikan makan orang yang berbuka, itu dia punya potensi untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Selain ada hadis yang cukup masyhur yang kita dengar, dia dapat pahala dari orang yang berbuka itu, tapi ada hadis lain mengatakan dia itu punya kesempatan untuk bertemu Lailatul Qadar. Bunyi hadisnya begini: Man fattara sa'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin. Siapa saja yang memberi makan, memberi minum orang yang berbuka puasa dengan menggunakan uang halalnya, sallat alaihil malaikah, maka malaikat Allah akan mendoakan hamba Allah yang ahli sedekah tersebut fi saati Ramadan, di setiap jam di bulan suci Ramadan. Fi saati fi Ramadan, di setiap jam di bulan suci Ramadan. Wa shalla alaihi Jibril Lailatul Qadar, dan Jibril alaihi salam akan mendoakan hamba Allah ini di malam Qadar. Bayangin malam Qadarnya yang doain Jibril, kira-kira makbul enggak? Jadi berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan betapa baiknya dan adilnya Allah melalui lisannya Rasul, bahwasanya Allah memberikan kesempatan kepada umatnya siapa saja untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Kan begini, Lailatul Qadar itu amalan utama untuk menjemputnya itu kan iktikaf. Karena memang itu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Tapi Nabi ini sudah tahu umatnya itu nanti pada masa-masa mendatang akan banyak profesi, banyak pekerjaan. Di zamannya Nabi belum ada profesi auditor, accounting, pengacara, dokter, ahli bedah, belum ada. Nabi tahu persis nanti umatnya dengan berbagai macam profesi dan berbagai macam kesibukan. Ada yang bisa iktikaf, ada yang tidak bisa iktikaf. Ada yang pengusaha yang menaungi ribuan karyawan, banyak periuk-periuk nasi yang bergantung padanya. Di penghujung-penghujung Ramadan dia sibuk memikirkan THR buat karyawannya. Dia harus masuk kerja, banyak yang harus diselesaikan. Tapi dia ingin ketemu Lailatul Qadar. Bisa. Lewat cara apa? Duitnya banyak, lewat sedekah. Jadi sedekah yang sudah biasa dia keluarkan itu di bulan suci Ramadan, itu Nabi katakan, sallat alaihil malaikah. Malaikat Allah doain dia. Di sepanjang siang di bulan Ramadan, doain terus dia. Malaikat doain dia. Wa shalla alaihi Jibril Lailatul Qadar. Nanti di malam Qadar Jibril yang doain dia. Jadi dia punya potensi ketemu Lailatul Qadar dengan sedekah yang sering dilakukan. Jadi ada kemudahan yang Allah berikan buat hamba Allah yang tidak sanggup untuk beriktikaf atau masih punya kesibukan lain, dan itu kewajiban yang harus ditunaikan. Yang keempat amalannya i'tikaf. I'tikaf itu mulazamatul masjid lil ibadah, melazimkan dirinya untuk berdiam diri dalam masjid lil ibadah. Maksudnya apa? Hanya diisi dengan ibadah saja. Jadi dia berdiam dalam masjid hanya untuk ibadah. Orang i'tikaf itu. Nah, i'tikaf ini ada dua model, Pak. Ada namanya murni i'tikaf, ada namanya semi i'tikaf. Tahu yang semi? Yang semi itu nanti bapak-bapak, ibu-ibu nih biasanya, kalau ibu-ibu saya anjurkan i'tikafnya lebih baik di rumah ya. Nah, i'tikafnya jauh lebih nyaman di rumah karena masih banyak yang harus dia kerjakan dan pahalanya malah lebih besar ibu-ibu itu kalau i'tikaf di rumah, karena i'tikaf dia dapat pahala,
kemudian dapat pahala menyiapkan makanan berbuka dan sahur buat keluarganya, double pahalanya. Yang bapak-bapak i'tikaf, yang semi gimana tuh? Habis taraweh nggak pulang di masjid dia, sampai sahur sampai subuh. Setelah subuh dia pulang, istirahat sebentar, terus kemudian dia berangkat ke kantor, masih kerja. Itu namanya semi i'tikaf. Yang murni i'tikaf itu dia tidak lagi keluar dari masjid. Dia berdiam diri di masjid sampai akhir Ramadan, dari 10 hari terakhir itu sampai ujung Ramadan dalam masjid, tidak keluar kecuali darurat. Daruri. Darurat banget baru bisa keluar dia. Anaknya sakit, dia harus antar sebentar ke dokter, tebus obat di apotek, terus dia balik lagi, masih boleh. Tapi kalau tidak darurat, tidak boleh sama sekali, gugur i'tikafnya. Nah, orang yang beriktikaf, apa yang dia lakukan? Mau yang semi, mau yang murni i'tikaf. Yang dia lakukan hanya ibadah, baca Quran, zikir. Tidurnya sedikit. Jadi bukan datang ke masjid pindah tempat tidur ya. Kelihatannya benar-benar diam di masjid, tapi tidurnya banyak. Ada orang tuh kelihatan sungguh-sungguh i'tikaf. Datang betul-betul prihatin, dia nggak bawa apa-apa, dia bawa seadanya. Tapi ada yang datang ke i'tikaf heboh, datang ke masjid bawa kasur lipat, bawa biskuit 2 kaleng, bawa termos, bawa power bank, bawa charger, bawa laptop. Ini ente mau i'tikaf apa mau camping? Jadi beda nih, i'tikaf jangan samakan sama camping deh. I'tikaf itu dia datang ke masjid semata-mata untuk ibadah, dia bawa hanya keperluan secukupnya dan tidurnya sedikit. Yang kedua, orang yang datang i'tikaf dan sudah pasang niat i'tikaf, nggak boleh banyak ngobrol. Dia lagi i'tikaf nih di masjid nih. Terus waktu sholat zuhur tiba. Waktu sholat zuhur tiba, kemudian dia sholat zuhur juga di situ berjamaah di masjid. Terus ada teman dia yang tidak ikut i'tikaf, sholat zuhur rutin di masjid, zuhur asar di masjid. Temannya tanya sama dia, tanya apa kabar? Dia jawab saja, ya alhamdulillah baik. Temannya ajak ngobrol yang lain, dia langsung isyaratkan jari telunjuknya di mulutnya. Dia nggak mau ngomong, bukan sombong, memang nggak boleh ngomong, karena dia hanya boleh ngomong sama Allah. Dia ngomong seperlunya. Lisannya dipakai hanya untuk zikir, baca Quran, dipakai untuk ketika dia sedang sholat. Kenapa? Untuk mengurangi bahaya-bahaya yang membatalkan i'tikafnya. Kemudian tidak boleh bikin kelompok-kelompok duduk gitu di i'tikaf itu. Kadang-kadang kita ustadz suka ngisi kajian i'tikaf malam. Kita datang jam 2. Mulai kajian i'tikaf, datang. Pas kita datang itu, jamaahnya itu ada yang betul-betul i'tikaf, yang ngaji ada, yang zikir ada. Ada juga yang berkelompok, duduk berlima, tengah-tengahnya kopi. Nah, antum ikut i'tikaf? Iya, ini lagi nunggu ustadz datang nih. Ayo ustadz, kita mulai kajian. Lagi ngopi mereka. Jadi dari tadi itu sebelum ustadznya datang, ngobrol ngopi. Antum i'tikaf berarti antum sudah mulai berusaha untuk hanya membangun hubungan mesra dengan Allah, memutus hubungan sesaat duniawi, sesaat. Jadi orang i'tikaf udah nggak update status, orang i'tikaf udah nggak jualan online. Jadi nggak ada i'tikaf, antum masih i'tikaf, antum masih jualan online. Terus antum posting lagi, alhamdulillah berkah i'tikaf hari ketiga laku 20 toples. Jadi betul-betul i'tikaf itu. Maka kalau orang serius i'tikafnya, dia dapat efeknya. Dia dapat efeknya. Beda rasanya yang betul-betul serius dalam i'tikaf. Dan saya lihat masyarakat kita alhamdulillah, apalagi beberapa masjid itu kadang-kadang ada di daerah Tangerang itu di malam ganjil itu pernah jamaahnya sampai 2.500 Pak. Lebih bahkan. Jadi semarak i'tikaf itu betul-betul membahana di mana-mana. Dan mudah-mudahan tahun ini akan lebih meriah lagi. Nah, i'tikaf terakhir, nah ini kalau ada rezeki, ada duitnya, ada kesempatannya. Amalan yang kelima, umrah di bulan suci Ramadan. Karena ada hadis Nabi, hadisul sahih, Nabi katakan orang yang berumrah di bulan suci Ramadan itu pahalanya seperti dia berhajinya bersama
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya kenapa kalau bulan Ramadan itu Masjidil Haram itu jumlah orang yang berkunjung itu menyaingi jumlah orang yang datang haji, karena mereka tahu fadilahnya. Jadi pahalanya seperti pahala haji. Yang kedua, pahala hajinya berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika belum sanggup yang poin yang kelima ini, setidaknya menjaga 4 poin ini selama kita berada di bulan suci Ramadan, yaitu qiyamul lail, tilawatul Quran, ya, kemudian sedekah, kemudian i'tikaf. Ini dijaga, insya Allah. Yang paling penting tuh ikhlas, karena puasa ini kan ujian keikhlasan. Dan kalau kita seluruh tatanan ibadah kita itu kalau dibungkus dengan ikhlas, Allah bakal kuatkan kita. Allah bakal kuatkan. Ada hadis Nabi riwayat Imam An-Nasa'i. Nabi katakan begini, innama yansurullah hadhil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bakal tolong umat ini, umatnya Rasul, bidha'ifiha, dengan orang-orang lemahnya. Sabda Nabi, dengan orang-orang lemahnya bakal ditolong sama Allah. Syaratnya apa? 3. Bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Kalau mereka doanya itu tulus kepada Allah, salat mereka yang 5 waktu mereka jaga baik-baik, kemudian kalau ada amalan ikhlasnya, kalau mereka ikhlas. Jadi umat muslimin, umat Nabi Muhammad akan dibuat berjaya oleh Allah asal 3 ini mereka punya. Jadi kalau seumpamanya saat ini umat muslimin di berbagai tempat atau beberapa tempat belum sampai pada titik kejayaan, yang harus mereka periksa 3 ini. Doanya bagaimana, sholatnya bagaimana, ikhlasnya bagaimana. Ibadah dengan ikhlas, Pak, itu setan gak bakal bisa tembus. Setan nyerah berhadapan sama hamba Allah yang mukhlis, gak bisa dia. Jadi orang ahli ibadah, tapi kalau ikhlasnya tipis masih bisa diganggu. Umrohnya setahun 4 kali, tapi ikhlasnya tipis masih bisa kegoda sama setan. Itu ucapan setan di hadapan Allah. Dia akui itu, dia mengatakan fa bi'izzatika, Allah abadikan di Al-Qur'an. Dia bilang sama Allah, fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajmain. Ya Allah, demi kemuliaanmu dan keperkasaanmu, aku setan akan sesatkan seluruh anak cucu Adam, semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diantara mereka ikhlas. Artinya kata setan, kalau yang ikhlas gue nyerah, yang ikhlas saya gak sanggup ganggu, kata setan. Gak bisa dia. Ini kita ini kalau mau tanya orang, mau kita bikin fit and proper test kayak apa, harusnya di ujungnya tanya, udah semua tesnya nih ente oke semuanya. Pertanyaan terakhir, ente ini kira-kira dengan amanah yang bakal diberikan kepada ente ini, ente ikhlas gak? Itu aja pertanyaan. Kalau dia sanggup mukhlis, aman. Orang ikhlas itu bukan orang yang sepi dari gangguan. Orang ikhlas itu bisa saja hidupnya datang gangguan, datang godaan, tapi nanti dia bakal dilindungi sama Allah. Dia bakal dijaga sama Allah. Kalau ketika godaan itu datang. Saya kasih contoh di Al-Quran contohnya ya. Firman Allah surat Yusuf ayat 24. Kita semua tahu kisah Nabi Yusuf kan, yang digoda sama perempuan cantik. Jadi Nabi Yusuf itu kan digoda sama perempuan cantik, istri pejabat, harta melimpah, atasannya duitnya banyak, janjikan macam-macam buat Yusuf. Ibaratnya Nabi Yusuf ini sebenarnya tidak bisa mengelak. Kenapa? Karena ini atasannya, yang goda dia atasannya, yang harusnya dia menghindar sulit. Ya. Terus tawarin dia macam-macam dalam ruangan yang tidak ada orang kecuali mereka berdua. Pintu tertutup, jendela tidak ada yang terbuka. Dan Allah kisahkan itu dalam surat Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu kata Allah, dan wanita itu telah berusaha untuk menggoda Yusuf untuk melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Wa hamma biha. Hampir-hampir saja Nabi Yusuf melakukannya. Jadi Allah mengkisahkan di situ. Nabi Yusuf laki-laki muda, gagah, keren.
Ini perempuan cantik di depannya, sempurna. Ganggu dia. Gimana? Aki-aki umur 78 tahun, perempuan muda lewatnya dia nengok. Ya, itu perempuan kagak ganggu dia tuh. Ini Nabi Yusuf diganggu dan masih muda. Dan Allah mengatakan wa hamma biha. Hampir saja Nabi Yusuf mengiyakannya. Tetapi apa Allah katakan berikutnya? Dalam surat Yusuf ayat 24 bisa dilihat. Laula arra'a burhana rabbi. Kalau tidak karena Nabi Yusuf itu lihat ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami Allah jauhkan dia Nabi Yusuf dari keburukan dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin, kata Allah. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu adalah bagian daripada hamba kami yang ikhlas. Jadi karena Nabi Yusuf itu ada ikhlasnya, kata Allah, saya jaga dia. Nah, ibadah kita ini semuanya termasuk puasa, mulailah dengan ikhlas. Insya Allah akan terjaga puasa kita. Semoga Allah hadirkan kebaikan buat kita, rahmat Allah turunkan kepada kita semuanya, keberkahan buat kita semuanya. Allah sampaikan kita ke penghujung Ramadan, dan Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan kita yang semula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.